Salam jumpa para subscriber, penonton dan sahabat channel YouTube Ya TV dimanapun saudara teman berada. Salam dari pinggiran. Materi video kali ini berisikan keprihatinan saya sebagai seorang pekerja di perusahaan. Sekaligus saya sebagai pemateri dan pemilik akun channel YouTube Ya TV. Akan nasib para pekerja buruh yang mencari keadilan melalui jalur hukum atau lewat pengadilan. Sebelum saya masuk dalam materi, izinkan saya memohon dukungan dari para sahabat dan penonton untuk melakukan subscribe, like, komen positif, serta membagikan channel ini kepada yang lain. Terima kasih atas dukungan para sahabat. Dalam video ini, saya bagi dalam dua materi pokok bahasan. Yang pertama, keprihatinan saya secara pribadi akan nasib para pihak, lebih khusus nasib para pekerja buruh yang mencari keadilan berdasarkan hukum melalui jalur pengadilan. Satu-satunya undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, disingkat PPHI, di mana saat ini sudah berumur lebih daripada 20 tahun sejak berlaku. Apakah kehadiran pengadilan hubungan industrial sudah dapat digunakan secara optimal oleh para pencari keadilan dalam kasus perselisihan hubungan industrial di Indonesia? Yang kedua, saya akan memberikan penjelasan sebatas apa yang saya ketahui tentang bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kita masuk pada materi pertama. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak disahkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, disingkat PPHI, yang pada saat ini sudah berumur lebih daripada 20 tahun. Di mana pengadilan hubungan industrial hanya ada di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Di dalam pasal 59 mengatakan ayat 1, untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri kabupaten kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Ayat 2, di kabupaten kota terutama yang padat industri, dengan keputusan presiden harus segera dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Dalam penjelasan pasal 59 ayat 2, yang dimaksud dengan kata segera, dalam waktu 6 bulan sesudah undang-undang ini berlaku. Yang jadi pertanyaan di benak pikiran saya dan para penonton, apakah amanat atau ketentuan pasal 59 tersebut sudah terlaksana atau belum? Mohon dijawab sendiri.
Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam waktu 6 bulan sudah dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, terutama yang pada industri. Apakah hal ini sudah terlaksana atau belum? Sepanjang yang saya ketahui, itu belum ada. Yang saya ketahui saat ini, kantor pengadilan hubungan industrial hanya ada di ibu kota di masing-masing provinsi. Kalau dilihat secara letak geografis, maka pengusaha atau pekerja yang dekat dengan ibu kota provinsi, yang mudah dan dapat berperkara atau mengakses untuk mencari keadilan hukum melalui pengadilan hubungan industrial. Bagaimana dengan nasib para pengusaha atau pekerja buruh yang jauh dari ibu kota provinsi? Inilah yang menjadi keprihatinan. So pasti harus dipikir dengan seksama dan mempertimbangkan dengan matang-matang untuk mengajukan dan mencari keadilan ke pengadilan hubungan industrial. Kenapa demikian? Saya ambil contoh. Perusahaan yang terletak di daerah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu tepatnya di Kabupaten Berau. Untuk menuju ke kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, melalui jalur darat, butuh waktu kurang lebih 15 jam perjalanan. Bisa dibayangkan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, khususnya pekerja buruh. Mulai dari mengajukan dan mendaftarkan gugatan, menghadiri setiap kali sidang, berapa biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan. Biaya tersebut meliputi antara lain biaya transportasi, makan, penginapan, dan lain-lain. Belum lagi resiko terjadinya kecelakaan di jalan raya di mana menggunakan transportasi setiap saat mengintai. Waduh, para sahabat dan penonton bisa membayangkan betapa repotnya untuk berperkara, mencari keadilan melalui pengadilan hubungan industrial yang hanya ada di ibu kota provinsi. Dan begitulah kenyataannya. Mungkin kita berpikir mau pakai jasa pengacara. Is okay, bagus, jos. Tapi harus berpikir lagi berapa besar biaya bayar jasa pengacara. Hehe. Ada candaan saya begini. Kita sebagai pekerja buruh nih, kita mau mengejar hak kita sebagai pekerja buruh. Katakan hak uang pesangon bagi karyawan tetap atau karyawan PKWTT. Atau uang kompensasi bagi karyawan kontrak atau PKWT. Katakan seharga seekor ayam. Tapi dibayangkan kalau biaya yang kita keluarkan untuk itu bisa sama atau lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada harga satu ekor ayam. Paling terasa lagi apabila PHK atau perselisihan dengan pihak perusahaan hanya dialami oleh satu orang karyawan saja. Terasa benar berapa besar biaya yang harus ditanggung. Katanya nih, dalam pertimbangan Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja buruh atau pengusaha. Oke, jos, Marmoto, jos. Kita simak poin B, pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai berikut. Bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial
menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Wih, mantap, mantap, mantap. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut sudah terwujud? Wis, apa yang terjadi kenyataan sampai saat ini? Kalau kita bercermin dari contoh kasus di atas, ini kan namanya rasa keadilan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mohon dipikir sendiri atau pikir dewe. Oke? Teman-teman pekerja dan pengusaha yang jauh dari ibu kota provinsi. Dalam kasus letak geografis ini, di mana pengadilan hubungan industrial jauh ke ibu kota provinsi, pekerja buruh terpaksa menerima keputusan perusahaan, walaupun pekerja buruh merasa dirugikan. Pasti pekerja buruh berpikir, daripada mengeluarkan biaya yang lebih besar dan repot mengurusnya, urus ini, kesana kemari, ya sudahlah, terima saja keputusan perusahaan, walaupun mungkin dirasa dirugikan. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi para pemangku kepentingan di bidang ketenaga kerjaan. Mari kita masuk pada materi yang kedua. Di materi yang kedua ini saya coba menjelaskan bagaimana proses penyelesaian hubungan industrial PPHI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam materi ini saya mohon maaf tidak menyinggung atau menjelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial yang lain seperti konsiliator dan arbiter. Saya lebih fokus pada penyelesaian hubungan industrial melalui mediator dan seterusnya. Harus kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam pasal 2-nya mengatur jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Ada 4 sebagai berikut. A. Perselisihan hak. B. Perselisihan kepentingan. C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan D. Perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dalam kenyataan yang terjadi dari 4 jenis perselisihan hubungan industrial, ada satu jenis perselisihan industrial yang paling banyak terjadi, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja yang disingkat PHK, baik itu perorangan maupun massal. Perselisihan pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari para pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja buruh. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatakan, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat atau beda pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbedaan pendapat ini lebih kepada sebab-sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja,
serta hak-hak pekerja buruh, di mana kemungkinan perusahaan tidak memberikan atau tidak membayarkan hak-hak pekerja buruh. Oke, jelas ya, itu simpelnya saja. Salah satu contoh saja, saya ambil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu tata cara bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat tentang pemutusan hubungan kerja. Mari ikuti penjelasan saya sebagai berikut. Penyelesaian pertama, langkah yang pertama, yaitu penyelesaian secara bipartit atau melakukan perundingan bipartit. Dengan kata lain, ada musyawarah untuk mufakat antara pekerja buruh dengan pihak pengusaha atau perusahaan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan. Apa pengertian dari perundingan bipartit? Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja buruh atau serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Lebih lanjut, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut. Ayat 1. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Ayat 2. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Apabila dalam perundingan bipartit tercapai kata kesepakatan, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tentang PHK antara pengusaha dan pekerja buruh selesai. Dibuat surat kesepakatan yang dipegang oleh masing-masing pihak dan apa yang diperjanjikan dilaksanakan. Bagaimana langkah hukum apabila terjadi kegagalan dalam perundingan bipartit? Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya menjelaskan kepada kita semua, sebelum perundingan dimulai, harus ada yang namanya daftar hadir. Dalam perundingan bipartit harus ada dokumen atau ada risalah atau hasil perundingan bipartit. Isi risalah hasil perundingan bipartit adalah sepakat atau tidak sepakat. Risalah hasil perundingan bipartit ditandatangani oleh para pihak pengusaha atau perusahaan dan pihak pekerja buruh atau serikat buruh atau serikat pekerja. Bagaimana kalau ada pihak yang tidak bersedia atau keberatan tidak mau menandatangani risalah? Maka diberikan catatan bahwa pihak yang mana yang tidak bersedia tanda tangan, walau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur dan atau menjelaskannya. Daftar hadir dan risalah tersebut harus wajib dipegang oleh masing-masing pihak yang berselisih. Risalah hasil perundingan bipartit ini menjadi salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk proses selanjutnya. Hal ini dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2. Tentang perundingan bipartit diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 2
tahun 2004 sebagai berikut. Setiap perundingan yang dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. 2. Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat a. Nama lengkap dan alamat para pihak. B. Tanggal dan tempat perundingan. C. Pokok masalah atau alasan perselisihan. D. Pendapat para pihak. E. Kesimpulan atau hasil perundingan. Dan F. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. Oke, cukup jelas ya? Akibat dari gagalnya perundingan bipartit, maka langkah hukum selanjutnya adalah salah satu pihak atau para pihak yang berselisih melaporkan atau mencatatkan perselisihan tersebut kepada bagian perselisihan industrial di kantor Disnaker setempat untuk dimediasi. Apa yang disebut dengan mediasi? Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut sebagai mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Lebih lanjut, pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 mengatur tentang mediasi sebagai berikut. Ayat 1. Dalam hal perundingan bipartit gagal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan. Ayat 2. Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pengembalian berkas. Ayat 3. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Ayat 4. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada mediator. Hasil akhir dari mediasi ada 2. A. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, maka mediator membuat surat kesepakatan bersama. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat 1. B. Para pihak tidak sepakat, maka mediator membuat anjuran tertulis. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat 2 huruf A. Dalam penjelasan pasal 13 ayat 2 menjelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan anjuran tertulis adalah pendapat atau syarat tertulis yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam pasal 14 mengatur lebih lanjut. Ayat 1.
Dalam hal anjuran tertulis sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A, ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Ya, tadi dari awal materi pertama yaitu pengadilan di ibu kota, pengadilan negeri di ibu kota provinsi, hanya ada di sana, bukan ada di pengadilan negeri setempat. Ayat 2. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Oke, jelas ya? Dan tempatnya masih di ibu kota provinsi atau masih di pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Mudah-mudahan dekat. Yang jauh ya gigi cari. Penjelasan saya selanjutnya. Mediator sudah mengeluarkan anjuran tertulis. Maka sesuai dengan pasal 14 huruf A, para pihak dapat menyatakan sikap terhadap anjuran tertulis mediator tersebut. Sikap ini ada dua. Menerima anjuran yang diberikan oleh mediator. Para pihak wajib menyampaikan pernyataan tersebut sebaiknya secara tertulis. Ya, sekali lagi, sebaiknya secara tertulis. Selanjutnya, mediator membuat surat kesepakatan bersama, menerima anjuran tertulis dari mediator. Pasal 13 ayat 2 huruf E. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akte bukti pendaftaran. Sikap yang kedua, salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran mediator tersebut. Pasal 13 ayat 2 huruf D mengatakan, pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf C dianggap menolak anjuran tertulis. Maksud dari klausul ini, salah satu pihak atau para pihak hanya diam saja, tidak memberikan jawaban, maka dianggap menolak anjuran tertulis dari mediator. Oke? Cukup jelas ya? Yang ketiga, kita katakan salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tertulis mediator. Maka langkah hukum selanjutnya adalah salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Ingat, pengadilan hubungan industrial hanya ada di pengadilan negeri di ibu kota provinsi, seperti yang telah saya jelaskan di materi pertama. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 81 yang berbunyi, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja, buruh bekerja. Salah satu dokumen yang terlampir dalam gugatan adalah risalah dari mediator sebagaimana diatur dalam pasal 83 sebagai berikut. Ayat 1.
pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Ayat 2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan. Bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Hasil dari gugatan di pengadilan hubungan industrial. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, adalah putusan majelis hakim pengadilan industrial. Hal ini diatur di dalam pasal 100 sampai dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Putusan majelis hakim pengadilan hubungan industrial ini dapat ditolak oleh para pihak atau salah satu pihak dalam kurun waktu. Jadi ada kesempatan kita untuk menolak atau menerima dari keputusan ini dalam waktu 14 hari. Hal ini ditegaskan dalam pasal 110 sebagai berikut. Putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi. Ingat ya, permohonan kasasi, bukan banding. Ya, di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, dalam perselisihan hubungan industrial tidak dikenal dengan banding. Jadi dari pengadilan negeri langsung kepada kasasi, yaitu kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja. Terhitungnya dari mana? A. Bagi pihak yang hadir pada saat dibacakan keputusan, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis. B. Bagi para pihak yang tidak hadir pada waktu sidang, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Oke? 4. Kita katakan salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak putusan majelis hakim pengadilan hubungan industrial. Maka upaya hukum berikutnya adalah kasasi. Kasasi diajukan kemana? Adalah ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA. Hal ini diatur di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 115. Hasil dari kasasi adalah berupa putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Hubungan Industrial. Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Hubungan Industrial disampaikan kepada para pihak yang berselisih melalui panitera pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Oke? Jelas ya? Saya uraikan secara simpelnya begini. Urutannya begini. Ada perselisihan hubungan industrial, ya, kita katakan mengenai perselisihan PHK, di mana para pihak tidak ada kata sepakat. Wajib pertama harus melakukan perundingan bipartit. Setelah perundingan bipartit tidak ada kata sepakat, maju ke Dinas Tenaga Kerja atau ke Disnaker setempat. Itu bahasa sederhananya. Di situ nanti dipilih dan kita lebih mengatakan ditengahi oleh mediator atau mediasi. Nah, hasilnya itu nanti ada namanya mediasi, anjuran tertulis. Katakan anjuran tertulis ini ditolak semua, sehingga maju ke pengadilan. Sehingga maju ke pengadilan hubungan industrial. Ingat teman-teman tadi yang saya sampaikan, hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial hanya ada di ibu kota provinsi. Nah, hasil dari
mediator keluar yang namanya anjuran tertulis. Hasil daripada pengadilan hubungan industrial keluar yang namanya keputusan majelis hakim pengadilan hubungan industrial. Nah, keputusan ini hanya kita diberi waktu 14 hari untuk berpikir menolak atau menerima. Kalau kita menolak, kita membuat yang namanya memori kasasi. Nah, memori kasasi itu tidak ada istilah banding, tidak ada ya di dalam hubungan industrial. Hanya ada dari pengadilan negeri terus ke Mahkamah Agung yaitu kasasi. Nah, kita buat memori kasasi. Nah, nanti dari hasil Mahkamah Agung itu keluar putusan dari Mahkamah Agung Hubungan Industrial. Ya, seperti itu simpelnya. Namun di dalam prakteknya bagi yang tidak paham, ya seperti itu. Ya seperti itu. Tuh. Jadi sepertinya ya bagi yang nggak paham hukum pasti agak mengalami kesulitan. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia. Salam dari pinggiran. Terima kasih.